Kembali bersama Mapikor TV Berita. Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara Evert Nunuhitu datangi kantor redaksi media Mapikor untuk melaporkan selisih penyimpangan atau rekayasa laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 dan 2019. Menurut Ketua Umum GRPKN Evert Nunuhitu, bahwa terkait temuan selisih penyimpangan laporan keuangan Bank BRI tersebut, sudah dilakukan konfirmasi untuk meminta klarifikasi kepada Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Melalui surat nomor 005-12 BRI GRPKN 104/11/2020 perihal permintaan klarifikasi melalui tatap muka dengan lampiran laporan RL dan posisi keuangan tanggal 12 Oktober tahun 2020. Akan tetapi, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak Bank BRI. Berikut ini wawancara langsung dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara Evert Nunuhitu bersama awak media Mapikor. Yang terjadi pada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia 2018 dan 2019 menurut saya telah terjadi penyimpangan. Hasil kajian dan analisa kami menunjukkan adanya perbedaan angka yang signifikan, sehingga kami dapat mengatakan bahwa diduga telah terjadi rekayasa. Tim ahli kami telah melakukan analisa secara komprehensif berkaitan dengan neraca, rugi laba, cash flow, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan BRI yang telah dipublikasikan. Misalnya begini, kajian dan analisa kita terhadap ekuitas dan penghapusan kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat. Terhadap pos ekuitas, terdapat perbedaan yang kami yakini terjadi penyimpangan atau rekayasa di tahun 2018 sebesar 2,1 triliun atau tepatnya 2.102.492 juta rupiah. Dan di tahun 2019 terjadi penyimpangan sebesar 5.270.745 juta rupiah, 5,2 triliun. Jadi terhadap pos ekuitas ini di 2018 dan 2019 perkiraan kami mencapai 7,3 triliun, 7,4 triliun. Sungguh angka yang besar. Terhadap pos penghapusan kredit, perbedaan yang kami yakini terjadi penyimpangan atau rekayasa di 2018 sebesar 11,9 triliun. Di 2019 sebesar 17,3 triliun atau tepatnya 17.372.458 juta rupiah. Nah, ini termasuk di dalamnya tentu ada koreksi selisih kurs yang terjadi akibat penghapusan tersebut. Tentunya masih banyak pos-pos lain yang dikoreksi, sehingga koreksi yang positif dan juga yang negatif secara kumulatif dapat kami katakan telah terjadi penyimpangan yang dapat diduga sebagai rekayasa senilai 27,2 triliun terhadap laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 dan 2019.
Di tahun 2018 ada 14,6 triliun. 14 triliun 609 miliar 676 juta. Dan tahun 2019 diduga telah terjadi rekayasa sebesar 12,6 triliun. Ekuivalen 12 triliun 656 miliar 419 juta. Atau secara keseluruhan mencapai 27,2 triliun. 27 triliun 266 miliar 95 juta rupiah. Angka yang fantastis tentunya. Yang harus melakukan klarifikasi tentunya yang pertama adalah eksekutif atau chief officer atau board of director daripada Bank Rakyat Indonesia. Dan tentunya BPK juga sebagai pemeriksa dan pengawas terhadap BUMN wajib untuk merespon temuan ini dengan melakukan audit investigasi terhadap Bank Rakyat Indonesia yang berpedoman pada penjelasan yang telah kami sampaikan kepada direksi BRI beberapa waktu yang lalu. Selain itu, seharusnya Menteri BUMN yang terhormat Bapak Erick Thohir juga dapat memfasilitasi klarifikasi. Mengingat temuan ini sangat besar, coba kita bandingkan saja temuan dugaan ini dalam 2 tahun yang nilainya lebih besar daripada kasus Asabri yang terjadi selama beberapa tahun yang Menteri BUMN publikasikan beberapa waktu yang lalu. Itu nilainya yang kurang lebih 23 triliun. Kita mencapai 27,2 triliun dalam waktu 2 tahun. Dan kalau kita ke belakang akan lebih besar lagi. Jadi begini prosesnya. Kami lakukan tahapan proses yang sangat berhati-hati. Dimulai dengan kami menelaah laporan keuangan BRI yang dipublikasikan. Artinya laporan yang dipublikasi oleh Bank Rakyat Indonesia telah melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang dilakukan oleh BPKP melalui pemeriksaan dan pengawasan secara interim, baik 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Setelah itu ada OJK dengan intelijensi keuangannya. Setelah itu ada konsultan akuntan publik yang memberikan opini terhadap kewajaran dari laporan keuangan Bank Mandiri. Kemudian baru dipublikasikan. Artinya tahapan-tahapan ini telah dilalui dengan sangat baik. Karena apa? Karena direksi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, organisasi daripada Bank Rakyat Indonesia, ini memberikan juga pernyataan bahwa bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan, disusun, dan tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Kami telah lakukan, itu langkah pertama, kami periksa itu, kemudian kami lakukan analisa terhadap neraca yang berhubungan dengan catatan-catatan pada neraca, analisa terhadap biaya yang berkaitan langsung dengan catatan-catatan atau pada neraca. Yang ketiga, kami analisa juga laporan rugi laba yang berkaitan dengan catatan-catatannya. Yang keempat, tentunya laporan cash flow dan catatannya. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas dan catatan. Ini kami lakukan analisa secara komprehensif. Juga kami perhatikan beberapa dikresi yang mungkin dilakukan terhadap laporan keuangan oleh direksi. Kami merasa bahwa temuan kami ini adalah benar dan sangat patut untuk diklarifikasi. Oleh karena itu, melihat temuan yang begitu besar, kami telah
Surati Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu minta pertemuan untuk klarifikasi. Kenapa kita minta pertemuan tatap muka untuk klarifikasi? Karena kami punya banyak pengalaman sejak 2002. Secara pribadi kami sudah surati dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan di 2018, bahkan di Menteri Keuangan juga kita surati, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank Mandiri, BRI, dan banyak juga BUMN dan perusahaan TBK lainnya, dengan tujuan agar bisa diperbaiki kinerjanya, negara tidak dirugikan, pengguna laporan keuangan tidak disesatkan. Itu sebenarnya yang kami lakukan. Jadi sudah kami konfirmasi. Memang beberapa waktu yang lalu kami telah publikasikan penyimpangan atau rekayasa terhadap laporan keuangan dari Bank Mandiri senilai 19,5 triliun. Ini di tahun 2019. Dan kami ke belakang lagi, itu di tahun 2018. Dan kami maju ke depan. Ternyata di 2019 ada juga penyimpangan yang terjadi sebesar 7,4 triliun. Jadi secara total yang terjadi di Bank Mandiri adalah 26,9 triliun. Ini juga angka yang fantastis dan sampai sekarang ini belum ada klarifikasi dari Bank Mandiri. Nah, jika ini kita lihat baru 2 bank plat merah, yang satu 27,2 triliun dan satu 26,9 triliun, ini sudah 50 triliun lebih. Dan ini harusnya tidak bisa dilihat sebagai hal yang biasa. Harusnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir sudah harus melihat ini sebagai warning, harus segera diklarifikasi. Sebab ini masalah besar. Saya punya keyakinan bahwa kalau betul benar, harusnya kebenaran itu tidak perlu kita takut untuk taruh di atas meja, kita bedah. Fasilitasi BPKP atau BPK atau KPK sekalipun, kantor akuntan publiknya, konsultan publik, untuk berdiskusi sama kita, untuk menunjukkan apa yang kita temukan dan silakan mereka menjawab. Kan data ini dari mereka, kita tidak ada yang kita tambah. Harapan kami paling tidak Menteri BUMN memerintahkan Bank Rakyat Indonesia dan juga kalau saya gabung dengan Bank Mandiri tadi, harus segera melakukan klarifikasi. Klarifikasi dari apa? Dengan kami yang temukan. Dan kenapa saya juga minta BPK? Karena BPK itu punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Tugasnya itu mengawasi, memeriksa itu BUMN. Dan harusnya dia punya tanggung jawab moral. Dia harus investigasi ini. Dia harus memanggil kami sebagai narasumber mungkin, berkoordinasi dengan kami, dan kami akan tunjukkan. Seperti kami juga sudah tunjukkan pada Bank BRI atau Bank Mandiri, bahwa ini loh hasil temuan kami. Silakan Anda buktikan. Pos-pos mana yang kami temukan, kami sudah kasih ke Bank Mandiri maupun ke Bank Rakyat. Tinggal mereka berani nggak berdiskusi dengan kami. Kenapa saya katakan berani, saya menggunakan istilah berani? Karena memang mereka nggak berani merespons, itu persoalannya. Yang kedua, kalau ini bisa difasilitasi, saya kira ini harusnya menjadi langkah awal yang baik ya bagi BUMN untuk bersih-bersih diri. Tentunya angka-angka itu bukan angka-angka sulap, angka-angka yang sangat detail. Tentu itu adalah timbul dari angka-angka perhitungan. Persoalannya nanti dia bisa klarifikasi, silakan.
Tapi jangan membingungkan masyarakat. Kita ini kan rakyat juga yang perlu dapat penjelasan. Di saat kita nggak mengerti, kita bertanya. Bayangkan aja coba, ada 15 triliun penghapusan kredit. Pertanyaan yang sederhana. Nilai segitu besar kok nggak ada catatannya. Diskresi apa yang diambil? Bagaimana dengan aset-aset dari piutang yang dihapus? Kredit yang dihapuskan. Diapain ini? Apa di dalam menambah penghasilan uang negara? Kok nggak ada? Ini model-model rekayasa begini biasa, kita biasa sekali teman-teman. Cuma akhirnya kenapa kita harus secara organisasi mengemukakan ini? Karena kita bukan pemula. Sejak 2002 kami yang tergabung dalam himpunan pengamat laporan keuangan negara, itu baik secara pribadi mau secara berkelompok kita diskusikan dan suratin, tapi nggak juga ditanggapi.